Ah, that's hot. That's hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang nonton video ini di pagi hari, sabahal khair. Bagi kalian yang nonton video ini di siang hari, naharukum sa'id. Bagi kalian yang nonton video ini di sore hari, masa an-nur. Dan untuk kalian semua yang nonton video ini di malam hari, lailatukum sa'id. Baik, ismi Granata Vanrido. Untuk lebih simpelnya, antum bisa panggil saya Nathan. Ana askunu Yusido Mulyo, Lampung Selatan. Ana adrusu fil madrasah as-sanawiyah al-hukumiyah al-ula, Lampung al-Janubiyah. Toyib. Al-ana nahnu sanadarusu al-lughat wal arabiyyah ad-darsa lam nafi wala nahiyah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Materi lam nafi dan la nahiyah. Jadi teman-teman, mungkin di antara kalian udah banyak yang mengetahui mengenai materi ini. Karena notabene materi ini merupakan materi pembukaan pelajaran bahasa Arab di kelas 9. Baiklah teman-teman, pingin tahu kelanjutannya? Yuk kita simak penjelasan kakak yang di sana ya. Oke? Baiklah teman-teman, kaifa halukum? Mudah-mudahan bagi kalian semua, baik yang sedang menonton ataupun yang sedang tidak menonton, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita semua dapat terhindar dari pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di negeri kita tercinta. Taib, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, mengulas, serta memperjelas materi bahasa Arab kelas 9, yaitu lam nafi dan la nahiyah. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu lam nafi dan apa itu la nahiyah. Baiklah, kita mulai dari lam nafi dulu ya. Oke, lam nafi adalah lam yang berarti tidak atau belum. Lam nafi masuk pada fi'il mudhari dan menyebabkan fi'il mudhari yang dimasukinya berkedudukan i'rab jazm atau majmum. Dalam kaidah kebahasaan Arab, kalau kita ingin mengekspresikan sesuatu yang bermakna sudah dilakukan, biasanya kita menggunakan fi'il madhi. Tetapi teman-teman, untuk mengekspresikan sesuatu yang bermakna belum atau tidak dilakukan, kita menggunakan lam nafi. Ya, jadi untuk lebih simpelnya, lam nafi ini agak mirip dengan fi'il mudhari. Jadi, pola dari lam nafi tersendiri itu dapat kita rumuskan ya, kayak gini. Lam ditambah fi'il mudhari, lalu di fi'il mudhari ini di huruf terakhir dari fi'il mudhari itu disukunkan. Contohnya, lam afham ad-darsa. Lam afham ad-darsa. Artinya, saya tidak atau belum memahami pelajaran itu. Kalau kita lihat-lihat dari kalimat ini sama persis dari rumus yang tadi saya sebutkan. Lam afham ad-darsa. Lalu lam nafi di mana? Lam nafinya itu lam afham. Artinya saya tidak atau belum. Kenapa bukan afhamu? Kalau dia afhamu itu fi'il mudhari. Nah, ini nih yang membedakan antara fi'il mudhari dan lam nafi.
Dia kalau di lam nafi, di akhir fi'il mudhari itu ada sukunnya, di akhir hurufnya berupa sukun. Contoh yang kedua, lam nahtafil aid. Lam nahtafil aid. Artinya kami tidak atau belum merayakan hari raya itu. Kalau dari contoh ini kita lihat-lihat juga, itu juga sama persis polanya ya. Polanya sama persis. Perbedaannya ini menggunakan domir nahnu. Kalau yang sebelumnya tadi menggunakan domir ana. Jadi teman-teman FYI, lam nafi ini bisa dikaitkan dengan semua domir. Baik itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Semuanya bisa. Gimana penjelasannya? Gampang kan? Oke teman-teman, barusan kita sudah belajar, mengulas, serta memperjelas materi bahasa Arab kelas 9, yaitu lam nafi. Kali ini kita akan bergeser sedikit ke saudara kandungnya, yaitu la nahiyah. Pertama-tama, apa itu la nahiyah? La nahiyah adalah la yang berarti melarang. La nahiyah masuk pada fi'il mudhari dan menyebabkan fi'il mudhari yang dimasukinya berkedudukan i'rab jazm atau majmum. Jadi teman-teman, apa aja sih perbedaan antara lam nafi dan la nahiyah? Oke, di sini saya akan menyimpulkan dua perbedaannya. Yang pertama, kalau lam nafi itu berarti tidak atau belum. Sedangkan kalau la nahiyah itu bermakna larangan. Perbedaan yang kedua, kalau lam nafi itu simpelnya menggunakan lam, sedangkan la nahiyah simpelnya menggunakan la. Jadi teman-teman, untuk lebih simpelnya, la nahiyah adalah la yang digunakan untuk melarang atau untuk membuat kalimat larangan. Kalau dalam bahasa Inggris itu kayak prohibition ya, tetapi kalau dalam bahasa Arab itu ada bentuknya tersendiri. Gimana? Penasaran? Yuk kita cari tahu. Teman-teman, kalau menurut pendapat saya pribadi, la nahiyah ini lebih sedikit condong ke fi'il amr dibandingkan fi'il mudhari. Kenapa? Karena di dalam la nahiyah ini terdapat fi'il amr, tetapi fi'il amrnya agak sedikit berbeda dari fi'il amr yang kita kenal. Oke, nanti kita akan buktikan ya. Sekarang pola atau rumus dari la nahiyah. La nahiyah ini memiliki pola atau rumus sebagai berikut. La, lalu ditambah ta, lalu ditambah fi'il amr. La, lalu ditambah ta, lalu ditambah fi'il amr. Bingung? Yuk, kita simak contohnya. Contoh yang pertama, la tajlis ala kursi. La tajlis ala kursi. Di mana sih la nahiyahnya? La tajlis. Itu la nahiyahnya. Artinya jangan duduk di atas kursi itu. Lalu contoh yang kedua, la takum janibas syari'. La takum janibas syari'. Di mana sih la nahiyahnya? La takum. Itu la nahiyahnya. Artinya jangan berdiri di samping jalan itu. Teman-teman, yuk kita buktikan pendapat saya tadi bahwa la nahiyah ini agak lebih condong ke fi'il amr dibandingkan fi'il mudhari. Teman-teman, memang ya, kalau kita melihat secara sekilas, la nahiyah ini mirip seperti fi'il mudhari. Tetapi kalau kita teliti lebih dalam lagi,
maka akan nampak bahwa la nahiyah ini menggunakan fi'il amr. Ayo, sekarang kita kembali ke contoh nomor 1. La tajlis ala kursi. Kita fokuskan dulu kepada kata kerja atau fi'ilnya. Tajlis. Tajlis ini kalau dalam fi'il mudhari yajlisu. Kalau dalam fi'il madhi jalasa. Kalau dalam fi'il amr ijlis. Nah, di antara ketiga ini saya menilai bahwa tajlis ini lebih mirip kepada fi'il amr. Cuman perbedaannya di awal hurufnya ditambahkan tak. Itu saja. Lalu contoh yang kedua. La takum jani basyarib. Di contoh yang kedua ini terdapat fiilnya yaitu kum, takum. Uniknya kum ini hanya ada pada fiil amr dari kata koma yakomu kum, artinya berdiri. Jadi teman-teman, ngomong-ngomong, la nahiyah ini hanya bisa dikaitkan dengan domir mukhatab atau domir yang menyatakan secara langsung, bukan lewat perantara. Contohnya kayak anta, anti, antuma, antum, dan antuna. Nih ya, kalau fi'il amrnya ya. Fi'il amr dari kata anta yaitu uktub. Fi'il amr dari kata anti, uktubi. Dari kata antuma, uktuba. Dari kata antum, uktubu. Dan dari kata antuna, uktubna. Gimana? Gampang kan? Setelah ini kita kembali lagi kepada kakak yang di sana ya. Oke? Bye-bye. Oke teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan kakak yang barusan, kita dapat menyimpulkan bahwa lam nafi adalah lam yang berarti belum atau tidak. Sedangkan la nahiyah adalah la yang berarti larangan. Gimana penjelasannya? Gampang kan? Jika kalian suka dengan video ini, boleh klik tombol like atau subscribe. Subscribe ya, subscribe. Dan jika kalian gak seneng, boleh klik tombol dislike atau report. Terserah kalian. The choices is in your hand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.